Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa kita hari ini akan melaksanakan sesi konseling kelompok yang pertama. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa tugas ini adalah salah satu tugas perkuliahan saya di mata kuliah eksekutif, yang mana diharuskan untuk membuat sesi konseling kelompok selama 4 sesi. Dan kebetulan hari ini adalah sesi yang pertama. Dan sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada sesi konseling kelompok kali ini. Teman-teman, di sini kita pada sesi konseling kelompok kali ini ya teman-teman, kita akan sama-sama belajar, saling menghargai dan juga saling mendukung satu sama lain lah. Jadi harapan saya pada saat nanti sesi konseling kelompok berjalan, diharapkan semuanya teman-teman yang di sini bisa saling menanggapi apapun yang disampaikan oleh teman yang lain, tidak menghakimi apapun itu tanggapannya, dan tidak menjudge lah apapun itu yang disampaikan oleh teman kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak harus nulis gitu. Nanti ada bagian. Oke. Apapun yang nanti diobrolkan bersama-sama di sini sifatnya rahasia. Saya bisa menjamin kerahasiaannya karena salah satu asas dari konseling itu kan asas kerahasiaan ya. Jadi saya bisa menjamin bahwa apapun yang akan kita bicarakan pada sesi konseling kelompok kali ini dijamin kerahasiaannya. Oke. Dan yang ditanyakan dulu? Aman. Oke, yang saya tahu kalian pasti sudah saling kenal satu sama lainnya. Walaupun memang belum terlalu jauh saling kenalnya, tapi saya lihat mungkin kalian sudah saling mengenal satu sama lain secara lebih akrab. Tapi supaya lebih akrab, saya kali ini akan speaking kecil mungkin ya ini mah, jadi kayak saya orang ketutupan ya. Nanti saya akan menunjukkan nama lengkap saya, alamat saya dari mana, dan hobi saya dari mana. Lalu nanti ketika saya sudah beres menyebutkan beberapa hal itu, saya akan memberikan pulpen ini secara random. Contoh gini. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Aiman, alamat saya dari Ciamis, hobi saya main PS. Saya akan memberikan pulpen ini kepada Zulkifli. Nanti Zulkifli mengulangi, perkenalkan nama saya. Tapi dengan diawali, saya dapetin pulpen ini dari Kang Dede Nur Aiman, alamatnya dari ini, dan hobinya apa? Paham nggak? Paham? Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, tapi kalau misalkan yang kebagian terakhir atau kedua terakhir tidak usah menyebutkan semuanya. Cukup ya, cukup dari siapa kamu dapetin pulpen ini. Oke? Paham? Oke, bisa dimulai? Bisa. Siap. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dede Nur Aiman, alamat saya dari Ciamis, hobi saya main PS. Saya akan memberikan pulpen ini kepada Intan. Saya mendapatkan pulpen ini dari Kang Dede Nur Aiman dari Ciamis, hobinya main PS. Perkenalkan, nama saya Intan Cahaya Dinanti dari Ciberem, hobi saya bikin cerpen. Dan saya akan ngasih pulpen ini ke Siti Nuralia. Saya dapat pulpen ini dari Teh Intan Cahaya. Alamatnya dari Ciberem, hobinya nulis cerpen. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralia, alamat dari Taraju, hobi menulis. Saya akan memberikan pulpen ini kepada Azul. Saya mendapatkan pulpen ini dari Siti Alia Nur Siti Alia Nur Siti Nur Alia dari Taraju, alamatnya dari Taraju, dan hobinya
Apa? Menulis. Oke, betul? Betul. Oh, betul. Oke. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Fauzan, asal dari Raja Pola. Hobi saya membaca. Oke, lalu Saya akan memberikan pulpen ini kepada Bapak. Oke. Oke, saya mendapatkan pulpen ini dari Zulkifli Fauzan, asalnya dari Raja Pola, hobinya membaca. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurmala Anjani, asalnya dari Cikalong, hobi saya membaca. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, tepuk tangan. Oke, saya lihat mungkin kalian udah saling mengenal juga ya, sama-samanya gitu dari mana gitu kan. Nah, sekarang pada sesi kali ini ya teman-teman, kita tidak hanya akan fokus ke masalah yang dihadapi, tapi kita akan lebih ke membahas apa yang ingin dicapainya. Oke, jadi sebelumnya kalian mungkin boleh membayangkan sejenak, fokus ya. Kalian boleh membayangkan sejenak di beberapa waktu ke depan mungkin apakah ada sesuatu hal dalam diri kalian yang ingin kalian ubah atau berubah. Ada yang mau menyampaikan? Dalam capaian waktu dekat atau misal nanti habis lulus. Ya, boleh waktu dekat atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Apakah ada hal-hal yang atau sesuatu yang ingin berubah dalam diri kalian? Ada nggak? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Oke, silakan. Aku pengen jadi orang yang gak maluan. Terus juga pengen lebih pede lagi di dunia perkuliahan ini. Emang selama ini Selama ini aku jujur orangnya maluan. kurang pede? Ya, kurang pede juga. Ya sih. Dah? Dah. Ada yang lain? Yang lain? Boleh, silakan. Aku pribadi sih pengen konsisten ya Kak. Konsisten dalam hal? Ya dalam hal yang tentunya sih hal-hal yang baik ya, kayak aku kan suka membaca, cuman gak tahu kenapa sekarang tuh jadi stuck aja nggak baca udah lama gitu. Terus nanti pengen konsisten lagi baca. Oke. Lalu ada yang lain? Kamu? So. Oke, Alia silakan. Aku mah sekarang mah lagi pengen lebih latih public speaking, terus pengen lebih berani juga gitu kalau bicara teh. Terus apa? Udah pengen itu aja, apa? Lebih memanage waktu lagi. Oke, Jul? Ingin merubah dari rasa malas, karena rasa malas saya sudah lumayan tebal. Oke, jadi ingin keluar dari rasa malas. Iya. Oke, saya lihat-lihat mungkin dari apa yang sudah kalian sampaikan kurang lebihnya sama ya, ingin konsisten tadi, terus ingin lebih percaya diri lagi, keluar dari belenggu kemalasan, dan juga ingin lebih berani lagi dalam public speaking. Dan itu satu hal yang memang kurang lebihnya sama dalam hal pengembangan diri mungkin. Nah, teman-teman, kita akan sejenak berimajinasi mungkin ya. Tapi sebelumnya saya ingin kalian membuat posisi duduk kalian jadi lebih nyaman, agar kalian bisa fokus juga, dan sejenak mungkin kalian boleh tarik nafas dalam beberapa detik mungkin supaya kalian lebih rileks, supaya kalian lebih fokus juga. Oke? Saya kasih waktu untuk kalian tarik nafas terlebih dahulu, membuat posisi duduk kalian lebih nyaman lagi dan juga lebih rileks lagi, dan fokuskan pikirannya kepada situasi yang sekarang. Saya kasih waktu mungkin untuk beberapa saat. Silahkan tenangkan diri kalian, fokuskan, dan jangan canggung. Oke? Kalian bisa bayangkan ketika kalian pulang ke rumah sehabis dari sesi konseling kali ini, kalian tiba-tiba tertidur dalam posisi yang paling nyaman, paling rileks, dan paling aman. Lalu kemudian
pada saat kalian tertidur, kalian bisa membayangkan terjadi sebuah keajaiban yang dimana semua permasalahan atau apa yang kalian rasakan akhir-akhir ini itu hilang seketika. Dan ketika kalian terbangun, kalian merasakan ada sesuatu hal yang berbeda pada diri kalian ketika semua apa yang kalian rasakan akhir-akhir ini itu hilang seketika. Jadi kalian merasa ada yang berbeda karena keajaiban itu telah terjadi pada diri kalian. Oke, silakan kalian bayangkan beberapa saat alurnya. Dan pertanyaannya adalah, apa yang kalian rasakan pada saat itu? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Mau siapa dulu? Silakan. Jadi pas saat bangun tidurnya, perasaan yang kita rasain. Ya. Kalau aku sih pastinya lebih senang lagi, lebih lega, bangga juga gitu sama diri sendiri. Karena udah istilahnya bisa bertahan sejauh itu. Jadi ketika di hari itu semuanya udah beres. Oke, jadi kamu merasakan perasaan yang lega, senang karena ada yang berubah dalam diri kamu yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan kamu ada perubahan. Betul? Betul. Ada lagi yang lain? Oke. Aku lebih ke ngerasa lega banget sih. Soalnya kayak pas bangun tuh apa yang jadi beban tuh benar-benar semuanya tuh udah hilang gitu, gak ada. Jadi kamu merasa apapun yang ada di pikiran kamu itu seketika hilang, dan pada saat itu kamu merasa lega banget gitu. Ada yang lain? Oke, silakan. Yang aku rasain pastinya bangga karena udah mau merubah diri aku yang tadinya pemalu dan jadi percaya diri. Terus mau berubah juga karena udah mau jadi diri sendiri gitu, gak jadi diri orang lain. Senang nggak? Senang banget. Senang banget. Senang yang gak bisa Ungkapkan Iya. dengan kata-kata. Iya. Oke. Jul, gimana Jul? Kalau saya mah lebih ke lega sih. Tapi kalau dari tadi segi senang, cuman nggak terlalu juga. Soalnya kayak ya udah sih, saya mah orangnya ngalir gitu. Oke. Tapi mungkin ada sesuatu yang dirasakan berbeda mungkin ya. Iya, cuman nggak signifikan. Oke. Tapi mungkin setidaknya ada perasaan lega juga dari diri kamu. Ada. Oke. Oke, kurang lebihnya sama ya. Kalian merasakan hal yang tidak jauh berbeda. Jadi kayak pada saat bangun tidur itu kalian senang, lega, dan juga mungkin kalau memang tingkat kesenangannya tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada salah satu beban yang hilang juga. Betul? Betul. Oke. Nah, kita bisa bayangkan lagi ke situasi yang tadi ketika kalian sudah bangun tidur, kemudian terjadi keajaiban, dan juga keajaiban itu membuat ada dalam diri kalian, itu membuat sesuatu yang berbeda di dalam diri kalian. Oke, kita masih bisa membayangkan seperti itu. Nah, lalu pada saat kondisi itu terjadi, apa yang kalian lakukan pertama kali ketika kalian dalam kondisi tersebut? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Boleh, silakan. Aku pribadi sih pastinya diam dulu ya, kayak ngerasain dulu gitu kan. Sensasinya. Iya, kayak gitu. Terus aku kayak benar-benar ngejaga diri buat nggak nyentuh HP. Oke. Bill? Kalau saya hal yang pertama kali ya biasanya bantu orang tua. Soalnya sebelumnya akhir-akhir ini saya jarang bantu orang tua juga kan, karena sibuk dengan kuliah, terus dari segi tugas. Jadi pas meskipun pulang kadang gak bantu, soalnya kayak udah capek gitu. Kayak langsung tidur mungkin. Kebetulan juga kerjanya kan dari jam 5 subuh. Jadi bisa langsung gitu. Oke, jadi kamu lebih ke langsung membantu orang tua yang memang harus bekerja dari jam 5 subuh juga gitu. Oke, jadi ada sesuatu hal yang tadinya kamu tidak secara tidak langsung tidak kamu lakukan, jadi kamu lakukan. Karena kan tadi bebannya sebelumnya kan gitu. Oke.
Ada lagi? Silahkan. Kalau aku mungkin akan ngelamun dulu dan ngobrol dulu ke diri sendiri. Ini apa yang terjadi gitu. Soalnya kan keajaiban ya tadi. Ya. Bakal mencerna dulu, bakal ngobrol dulu sama diri aku sendiri. Kenapa bisa berubah? Ngelamun dulu sih aku. Tapi di sisi lain kamu senang. Senang. Oke. Alia? Kalau aku mah kayak lebih ke ya kayak emang diem dulu sih, kayak lagi masih beradaptasi siksak sok, soalnya itu sebelumnya kan gak kebayang bakal terjadi gitu ya. Terus jadi tiba-tiba terjadi, jadi bakal gimana gitu. Oh ini tuh beneran gitu. Terus ada lebih ke apa ya, aku tuh ngerasapin dulu gitu sesuatu yang selama ini aku ingin, terus nggak ngeharapin bakal terjadi di hari itu, tapi ini kejadian di hari itu pasti bakal ya siksa sok dulu gitu. Lebih ke jadi mungkin kurang lebihnya sama ya, kayak siapa Nurmala maksudnya? Iya. Kayak Nurmala kayak lebih Beradaptasi dulu. ngerasain dulu sensasinya gitu ya. Berarti kurang lebihnya sama ya. Kayak mungkin Zul tadi lebih ke langsung membantu orang tua karena beban yang sebelumnya kamu pikirkan dan kamu tanggung hilang seketika gitu. Jadi ada keinginan untuk langsung bisa merubah gitu ya. Betul, Zul? Oke. Ketika pada saat itu orang yang pertama kali menyadari, ada gak orang yang pertama kali menyadari bahwa kalian ada sesuatu yang berubah? Oke, siapa? Temen. Teman siapa? Teman kuliah kah? Teman sekolah kah? Atau teman di rumah? Kalau dari segi menyadari pastinya teman kuliah ya kan, soalnya kan kita di sini lagi kuliah, terus ketemunya setiap hari pasti sama teman kuliah. Tapi kalau dari segi info pastinya teman rumah bisa jadi disebut gitu, soalnya pasti dikabarin gitu. Oke. Jadi kayak yang aku rasain itu kamu harus tahu nah gitu, jadi nanti dikasih tahu, diinfoin gitu. Terus kalau yang menyadari mah pasti bakal teman kuliah, soalnya pasti ada yang berubah gitu. Oke, jadi teman kuliah kamu mungkin dalam bayangan kamu satu orang yang mungkin pertama kali menyadari bahwa ada perubahan dalam diri kamu itu adalah teman kuliah. Oke, ada gak yang dia katakan ketika dia melihat perubahan dari diri kamu? Apa yang dia Biasanya dia katakan? suka ngatain, kamu kenapa hari ini kok beda? Oke. Kata-katanya soalnya udah biasa. Terus pasti dia teh nanyain hal apa yang terjadi sebelumnya. Oh gini, maksudnya ada info apa gitu sebelumnya teh. Lebih ke bertanya mungkin. Iya. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Kalau aku mungkin orang tua. Orang tua. Siapa tepatnya, ibu atau Ibu. ayah? Oh, ibu. Oke. Ya. Soalnya aku apa-apa kan bilang ke ibu ya. Jadi dan ibu juga sering udah tahu gitu apa tuh kayak gitu. Jadi Apa yang beliau katakan? kira-kira Yang ada dalam bayangan kamu ya? Ketika beliau udah menyadari- bisa. Oh, teteh udah bisa gitu. Oke. Udah mah. Perasaan kamu ketika beliau berbicara seperti itu gimana? Senang. Soalnya kan aku juga harus membuktikan gitu ke ibu kalau aku teh bisa gitu, bisa gak maluan lagi gitu. Oke, ada yang lain? Yuk, silahkan. Kalau saya sih orang tua ke ibu gitu. Oh, ibu juga. Iya, sama. Oke. Karena dekat juga kan sama ibu. Apa yang beliau katakan? Biasanya kayak tah gitu atau pola cicing lain. Malas sebelumnya Biasa mereka kalau akibat sebelumnya. malas kan sebelumnya terus Kata-kata. sering bantu jadi. Oke. Jadi itu atau membantu. Ya, sebelumnya seperti itu. Iya. Yuk. Oke. Nurmala gimana? Sih enggak ya, aku mah karena emang di kos ya sendiri, terusan tuh kayak lagi senang, kalau misalnya lagi sedih juga kayak biasa aja gitu ke orang-orang kayak gitu jadi kayak ya karena emang orang-orang nggak harus tahu sedihnya kita kayak gimana, jadi ya netral aja kayak gitu. Oke, jadi mungkin kamu lebih merasakan sensasinya untuk diri sendiri dulu aja. Iya, mungkin. kayak gitu. Oke, baik. Tapi mungkin memang selebihnya
dari kalian ketika merasakan hal seperti itu, yang ada di dalam bayangan kalian itu adalah rasa senang juga ya, yang muncul dalam diri kalian. Walaupun mungkin secara tidak signifikan rasa senangnya, tapi ada beberapa hal yang mungkin keluar dari diri kalian. Betul? Oke. Sekarang mungkin kita akan, sebelumnya saya mau membagikan ini dulu nih. Saya sudah megang sticky note, kalian bolehlah ambil secara mandiri aja satu orang satu. Oke, semuanya udah megang sticky note? Udah. Oke, sekarang saya ingin mengajak kalian mengingat sejenak pengalaman di masa lalu, ya. Pengalaman di masa lalu, tapi bukan pengalaman yang buruk, pengalaman kesuksesan kalian. Oke, saya ingin kalian mengingat sejenak pengalaman keberhasilan kalian di masa lalu. Nah, sekarang mungkin ketika kalian sudah siap, kalian boleh menuliskan 3 pengalaman masa lalu ketika kalian berhasil keluar dari masalah. Di masa lalu kalian misalkan nih pernah mengalami masalah apa, lalu cara kalian keluarnya itu seperti apa dan rasanya bagaimana ketika kalian keluar dari masalah itu. Kalian boleh sebutkan 1 atau 2 atau mungkin 3, boleh, pengalaman keberhasilan kalian di masa lalu ketika kalian berhasil keluar dari suatu masalah. Saya akan kasih waktu untuk beberapa menit kalian menuliskan apa pengalaman keberhasilan kalian di masa lalu. Boleh 1, 2 atau mungkin 3 juga boleh. Pengalaman di masa lalu ya, pengalaman keberhasilan kalian ketika kalian keluar dari suatu masalah. Dah semuanya? Oke, kita mulai dari Alia dulu deh. Boleh kamu sebutkan beberapa pengalaman keberhasilan kamu di masa lalu ketika kamu keluar dari masalah. Jadi dari itu aku pas SMP aja ya Kak. Pas SMP kan aku ngerasa pemalu gitu karena juga jarang jadi istilahnya introvert. Terus dari situ tuh mulai adaptasi gitu, mulai ya berinteraksi gitu. Nah terus pas berhasil itu aku tuh ngerasa bangga banget. Jadi aku tuh mulai dari hal-hal kecil kayak kan dulu pesantren jadi ikut pengurusan pas dipilih kan awalnya gak mau soalnya malu takut juga. Terus nyoba-nyoba berhasil dan sampai sekarang jadi kayak ekstrovert lah sekarang yang udah berubah gitu dari zona nyaman itu teh. Jadi cara kamu untuk keluar dari suatu permasalahan itu adalah kamu berusaha untuk beradaptasi dengan baik. Iya. Salah satunya mungkin itu ya. Iya, salah satunya. Kita lanjut ke Intan deh. Pengalaman keberhasilan aku pas di SMA tuh, aku tuh kan memang susah bersosialisasi ya kan. Dan juga awalnya kan aku tuh SMP pesantren. Cuma ada hal yang membuat aku gak melanjutkan. Jadi aku tuh jadi takut ketemu orang. Oke. Dan jadi takut juga bersosialisasi. Tapi pas SMA tuh aku mikir kayak gini, kalau aku gak mau bersosialisasi aku gak bakal punya teman. Dan akhirnya aku ikutan salah satu organisasi dan kepilih jadi sekretaris. Oke, berarti memang itu suatu pencapaian yang membuat atau mungkin menurut kamu adalah salah satu hal yang membanggakan. Iya. Oke, jadi
mungkin cara kamu untuk keluar dari zona itu kamu berpikir bahwa masa aku harus kayak gitu terus. Iya. Oke. Jul, gimana Jul? Pengalaman keberhasilan saya yaitu yang pertama masuk top gitu loh, top, masuk rank lah, ranking di kelas. Kemudian yang kedua itu jadi alhamdulillah jadi guru gitu Jadi guru di di sekolah. mana? Oh di sekolah yang Di pesantren gitu. Oh di pesantren di suatu lembaga. Iya. Oke. Perasaan kamu gimana ketika kamu berhasil mencapai itu? Alhamdulillah sih senang juga kan, karena sebelumnya saya tuh orangnya kurang pintar kan. Kemudian dari segi belajar gak minat gitu, gak ada minat sekali. Cuman pas ketika nyoba gitu pengen jual itu dalam belajar. Kemudian dari segi orang tua kan kesian juga sudah membiayai. Nah, saya tuh coba usaha gitu. Alhamdulillah masuk ranking dan diangkat juga. Jadi tenaga pendidik. Iya. Oke. Oke. Berarti perasaan kamu juga senang ya ketika kamu berhasil mencapai itu. Iya. Soalnya sih yang lain mah enggak gitu. Oke. Cuma orang tertentu. Oke, bagus. Normal gimana? Kalau aku waktu SMA tuh kayak berhasil nyembuhin trauma. Oke. Kayak dulu waktu MTS tuh pernah dibully ya. Hmm. Tapi bullynya tuh bukan bully fisik, tapi bully kayak Perkataan. kayak gitu. Jadi waktu pesantren lagi pindah dari Ciamis ke pesantren tuh pindah ke Cikatomas. Oh iya. Iya. Oke. Dan kayak gitu aku berusaha buat keluar gitu, gimana caranya buat bisa nyembuhin trauma, tapi nggak nunjukin bahwa aku tuh pernah kayak gitu. Terus dari sana tuh aku benar-benar kayak berusaha buat beradaptasi sama orang-orang gitu, jadi membebaskan diri gitu buat ngobrol sama siapa aja. Dari sana tuh benar-benar aku dari seangkatan itu benar kenal gitu, kita dekat satu sama lain kayak gitu. Perasaan kamu gimana ketika kamu berhasil keluar dari salah satu permasalahan kamu? Aku bangga sih. Bangga sama diri sendiri. Ya, soalnya traumanya tuh kerasanya tuh enggak apa ya, bukan rasa canggung doang, tapi ke fisiknya tuh ngaruh banget dari sana. Ke mental? Iya, soalnya kan emang beberapa kali juga ke dokter ya. Oh iya. Jadi Jadi sebagian besar dari sini mungkin cara keluar dari masalahnya hampir sama ya. Jadi kayak lebih ke bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dan tidak membedakan dalam hal apapun bersama orang-orang sekitar. Dan perasaan kalian juga kurang lebih sama ketika kalian keluar dari satu permasalahan itu, kalian merasakan ada kebanggaan tersendiri dalam diri kalian. Oke? Dan kalian mungkin harus patut bangga terhadap diri kalian juga gitu ya. Bangga karena kalian sudah mencapai titik sekarang gitu. Boleh tepuk tangan dulu kita semua. Nah, sekarang tadi kan kita balik lagi ke awal ya, perasaan yang akhir-akhir ini kalian sedang alami gitu. Seperti tadi malu gitu, aku orangnya maluan gitu kayak Intan mungkin tadi ya. Terus tadi Alia pengen ngelatih public speaking gitu kan. Dan Jul juga tadi sudah menyebutkan, Normal juga sama halnya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke awal, kita rewind dulu ke awal mungkin terkait perasaan atau mungkin ya perasaan yang akhir-akhir ini kalian sedang rasakan. Jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah keadaan kalian yang paling buruk dan 10 adalah keadaan kalian yang baik-baik saja dan keadaan yang optimal. Oke. Kalian berada di skala berapa? Kalian boleh tulis di sticky note. Udah? Lihat? Oke. Udah? Udah? Jul udah? Oke, Normal udah? Oke, kita mulai dari Jul. Kamu berada di skala berapa Jul untuk sekarang? 6. Oke, 6. Kamu bisa menjelaskan sedikit kenapa kamu berada di skala 6? Pertama dari segi kefokusan itu. Kan sekarang tuh UAS, banyak tugas, terus kemudian dari persiapan juga. Jadi agak sedikit pikirannya tuh kemana-mana gitu. Iya.
Ya, soalnya kan matkul ini tugas itu. Kemudian dari segi ekonomi uang tipis itu kan. Kemudian dari segi kesehatan, alhamdulillah ya mendingan lah sekarang mah nggak kemarin-kemarin. Soalnya sakit gitu. Oke, berarti kamu sekarang berada di skala 6 Iya. di mana kamu menjelaskan mungkin tadi skala 6 itu adalah kondisi kamu yang memang dibilang baik banget enggak, tapi dibilang buruk juga enggak. Ya, Seperti itu mungkin ya. Oke, kita lanjut ke normal. Gimana normal? Kamu berada di skala berapa sekarang? Aku ada di skala 5. 5. Oke, kamu boleh menjelaskan sedikit kenapa kamu berada di angka itu? Karena dari kemarinnya dari semenjak UAS itu kan kebanyakan online. Terus diam di kosan terus, jadi kayak agak mumet gitu, stres gitu, jadi nggak keluar-luar. Jadi bad mood terus seharian. Terus sampai dari tadi pas berangkat ke kampus nyampe sekarang tuh jadi good mood gitu. Oke, berarti memang kamu berada di skala 5 tuh yang memang kurang lebihnya netral mungkin ya. Iya. Jadi bad mood banget enggak, good mood banget juga enggak. Iya. Oke, kurang lebihnya sama kayak Jul mungkin ya, walaupun Jul ada satu tingkat di atas kamu. Iya. Oke, kita lanjut ke normal lah. Intan. Gimana, Ada Tan? di skala 6. Skala 6, kamu boleh menjelaskan sedikit tentang skala itu? Soalnya aku bisa percaya diri, tapi lihat dulu orang-orang di sekitar aku tuh kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Apa lagi ya? Udah sih Kang. Enggak. Oke, berarti kamu memang sama kurang lebih kayak Jul ya. Jadi kayak netral mungkin Iya. ya, dan mungkin tadi sedikit satu tingkat dari normal. Oke, gak apa-apa, aman. Gimana Lia? 5 Kang. 5, oke. Kenapa kamu berada di skala 5? Saya kayak lagi balance kan, kayak aku tuh lagi pengen belajar public speaking lagi. Terus kan emang sebelumnya teh gak bisa banget terus belajar, udah ada basicnya. Terus sekarang tuh lagi di skala 5, soalnya kayak belum, emang udah bisa interaksi tapi kayak belum mencapai apa yang aku inginkan gitu. Oke, berarti Skalanya belum mencapai level puas kamu. iya, jadi belum Oke. puas banget, masih pengen belajar lagi, jadi masih ada di skala 5 menurut aku. Sekarang kita akan lanjut menulis di sticky note itu. Sekarang kalian boleh menuliskan kalian harapannya ingin di skala berapa. Sudah Nurmala? Udah. Oke, kita langsung saja Nurmala. Kamu ingin berada di skala berapa? 8. 8. 8 itu menggambarkan kamu yang seperti apa? Aku yang benar-benar merasa aman, perasaan yang aman banget, enggak, jadi jauh dari kata sedih gitu, kayak puas gitu sama diri sendiri. Oke, berarti memang idealnya kamu berada di skala 8. Iya. Oke, Jul? 9. 9. Skala 9 menggambarkan kamu yang seperti apa? Kayak sehat. Kemudian dari segi persiapan UA gitu, siap mau UAS mau tugas udah beres gitu. Kemudian dari segi uang juga Oke, nggak banyak, cuman cukup gitu. Oke. Alia, 8,5 atau 9 Kang. skala itu menggambarkan kamu yang seperti apa? Kayak emang nggak sempurna di 10 ya, tapi kayak itu udah mau bikin aku puas gitu, udah bikin aku bangga, soalnya udah bisa apa ya, mungkin dari segi skill juga udah mulai berkembang, udah lebih dari yang sekarang. Oke, berarti memang skala kepuasan kamu itu berada di angka itu. Iya. Oke. Intan, gimana? Di angka 10. 10 menggambarkan kamu yang seperti apa? Menggambarkan diri aku yang pede, terus yang berani ngobrol di depan umum gitu, nggak pilih-pilih orang gitu pedenya. Terus juga yang bisa nempatin mood gitu. Oke. Nah, sekarang tadi kan kalian udah nulis skala. Sekarang kalian ada di berapa dan harapan kalian berada di skala berapa untuk selanjutnya dan menggambarkan yang seperti apa diri kalian itu berada di angka tersebut. Oke.
Sekarang saya ingin bertanya mungkin ya, apa satu hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk naik satu angka ke angka selanjutnya dari skala sekarang, untuk bisa kalian lakukan di akhir-akhir ini mungkin, atau setelah konseling ini, atau mungkin sebelum nanti pertemuan kedua. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan skala tersebut ke angka selanjutnya? Boleh mungkin kalian bisa tulis lagi. Udah normal? Oke. Ya, Udah ya udah. udah. Kamu apa yang bisa kamu lakukan kira-kira untuk bisa naik satu tingkat ke skala berikutnya? Belajar dan mencoba lagi. Jadi kayak kan aku mau pengen naikin public speaking gitu, jadi lebih latihan. Itu kan ribet. Jadi lebih terlatih lagi. Jadi aku tuh mau belajar dulu gitu. Itu mah baik dari melihat, meniru. Jadi kayak melihat dulu orang gimana sih gitu, kok bisa gitu. Terus aku tuh kayak niruin, oh gini, aku bisa gitu. Terus nanti aku coba. Gitu. Oke ya. Belajar mengamati dulu, Iya. lalu nanti ketika kamu sudah puas untuk mengamati, kamu mencoba mempraktekannya. Ya. Oke. Tan, gimana? Ngobrol dengan orang. Soalnya Oke. menurut aku kalau ngobrol dengan orang gitu, bukan orang yang aku kenal aja gitu, yang gak kenal juga, itu teh ngebuat aku teh jadi gak pemalu Oke. gitu. Dah. Udah. Oke, bagus. Normal gimana? Membereskan tugas sama beres-beres kosan. Oke. Berarti lebih kita mungkin kalau rewind lagi ke awal, kamu ingin lebih konsisten ya? Iya. Jul gimana Jul? Saya masih lebih ke konsisten dalam apa ya? Apa? Kayak mengerjakan tugas tuh kayak mengerjain dikit udah tinggalin itu. Kadang kapan lagi gitu. Terus gak apa ya? Cuman ngerjainnya tuh sesuai mood. Terus kayak persiapan juga sesuai mood kadang. Kayak ya pas panas mah ya udah gitu. Nah saya tuh pengen konsisten, jadi ketika ada satu waktu saya tuh gunakan waktu tersebut tuh buat persiapan atau tugas gitu. Seberapa yakin ketika kamu ada waktu tersebut untuk mengerjakan tugas, seberapa yakin kamu bisa melaksanakannya? Sekitar 70%. 70%. Tapi kamu percaya bahwa kamu bisa melakukan itu? Bisa. Bisa. Oke, semua. Tapi yang di sini semuanya percaya nggak kalian bisa melakukan satu hal kecil itu untuk langkah awal? Percaya. Bisa. Percaya. Saya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, dari awal sampai akhir ya, teman-teman, saya lihat bahwa kalian itu memang punya jalannya sendiri untuk bisa meningkatkan apa yang kurang dari kalian, dan punya solusi tersendiri untuk untuk bisa keluar dari apa yang akhir-akhir ini kalian rasakan gitu kan. Dimulai dari langkah kecil yang tadi di awal juga kan, kalian sudah membayangkan pengalaman keberhasilan kalian seperti apa di masa lalu, dan kalian juga sudah membayangkan rasanya kalian keluar dari permasalahan itu seperti apa gitu. Kalian juga tadi senang, bahagia, lega banget gitu kan. Lalu juga kalian sudah berharap kalian bisa terus meningkatkan diri kalian gitu. Ya, betul seperti itu. Betul. Nah teman-teman, saya lihat kalian masih punya kekuatan untuk bisa melakukan itu, dan juga kalian masih punya kemampuan untuk terus bisa meningkatkan kemampuan diri kalian. Oke. Nah, dan alhamdulillah mungkin teman-teman, saya sih sekarang sudah mau akhir, tidak terasa mungkin ya, sudah selama itu kita ngobrol, dan alhamdulillah di sesi pertemuan pertama ini saya senang bisa ngobrol dengan kalian. Kalian juga tadi lumayan antusias, terima kasih. Walaupun memang saya lihat kalian belum selepas itu, tapi alhamdulillah saya senang. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas kecil mungkin sampai nanti pertemuan kedua, kalian bisa lakukan hal-hal satu langkah kecil yang sudah kalian tulis tadi, perlahan ya. Tidak harus sempurna, yang penting kalian berani mencoba dulu. Oke? Paham? Oke. Kalian siap melaksanakannya?
Siap. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Iya. Nah seperti itu teman-teman, dan nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa melaporkan apa yang terjadi sebelum pertemuan kedua ya. Kalian udah ngelakuin apa, terus rasanya gimana, perkembangan yang kalian rasakan gimana gitu. Itu untuk di pertemuan kedua, oke? Oke, untuk pertemuan kedua nanti saya kabarin lagi di hari apanya dan jam berapanya. Semoga apa yang kalian ikuti sekarang bisa bermanfaat. Begitu pun untuk saya dan umumnya bagi kita semua yang ada di sini ya. Teman-teman, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin perilaku dari saya. Kita tutup sesi konseling kelompok yang pertama kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.